Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Kita na'azakullah pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menggelengkan Fir'aun dan para pengikutnya di dalam lautan. Maka saat itu dalam keadaan sakaratul maut, Fir'aun mengucapkan kalimat taubat. Itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Fir'aun selama ini salah dan sesat. Akan tetapi ucapan taubat di saat sakaratul maut ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan tafsir surat Yunus. Kita mulai dari ayat yang ke-91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-ana, sekarang engkau mengucapkan kalimat taubat. Wa qad asaita qablu, sungguh engkau sebelumnya telah durhaka. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsir hadhihi al-ayah. Qala Allah ta'ala mubinan anna hadha al-iman fi hadhihi al-halati ghayr nafi'in lahu. Al-ana tu'min wa tukiru bi Rasulillah wa qad asayta qablu ay farasta bil ma'asi wal kufri wat takdzib wa kunta minal mufsidin. Wala yanfa'uka al-iman kama ja'at 'adatullah anna al-kuffara idza wasalu ila hadhihi al-halati al-ibtira'iyati annahu la yanfa'uhum imanuhum bi anna imanahum sara imanan musyahidan ka imani man wa'ada al-qiyamah walladhi yanfa'u innama huwa al-iman bil ghaib. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan bahwasanya keimanan Fir'aun dalam keadaan seperti ini tidak bermanfaat baginya.
Sekarang wahai Fir'aun, engkau beriman, engkau mengakui utusan Allah, padahal sebelumnya engkau telah durhaka, engkau telah terang-terangan berbuat maksiat, kekufuran dan mendustakan. Bahkan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka keimanan sudah tidak bermanfaat bagimu, sebagaimana kebiasaan Allah Ta'ala berlaku bahwa orang kafir kalau sudah mencapai keadaan yang mepet seperti ini, maka iman mereka tidak bermanfaat. Karena keimanan mereka itu keimanan orang yang telah menyaksikan sendiri ada, seperti keimanan orang yang melihat sendiri bagaimana rasanya hari kiamat. Adapun keimanan yang bermanfaat ada keimanan terhadap perkara yang masih gaib, ya COVID. Nah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita semua bahwa Fir'aun itu adalah orang yang durhaka, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ketika dalam kondisi sakaratul maut baru beriman, maka Allah tidak sudi menerima keimanannya. Maka dalam ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, la yanfa'u al-iman fi tuhuri al-mauti wa mu'awanati al-malaikati. Keimanan tidaklah bermanfaat ketika kematian telah datang dan ketika seorang telah melihat sendiri malaikat pencabut nyawa telah siap mencabut nyawanya. Nah, qala Ibnu Al-Anbari rahimahullah, qala Ibnu Al-Anbari rahimahullah, janaha Fir'aun ila taubati, janaha Fir'aun ila at-taubati hina ughliqa babuha, hina ughliqa babuha. Lihuduri al-mauti, wa mu'ayanati al-malaikah. Berkata Ibnu Al-Anbari rahimahullah, Fir'aun condong untuk bertobat tatkala pintu taubat telah tertutup
barakallahu fikum. Jadi Allah, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua untuk memperbanyak taubat dan istighfar. Jangan sampai meniru Fir'aun ketika dia sudah yakin kematian itu datang dan dia sudah melihat malakul maut siap mencabut nyawanya, dan ini Allah takdirkan untuk orang-orang yang akan mati itu bisa melihat kedatangan malaikat pencabut nyawa. Maka saat itu pintu tobat sudah baik tertutup. Nah, maka Allah katakan kepadanya, Al-an, sekarang baru tobat. Nah, sudah kesiangan. Ya, ibarat sudah lewat waktunya. Al-faidatu atsaniyah, mubarazatul ma'asi. Mubarazatul ma'asi wal kufri wat takdziri minal ihsati, minal al-ihsati, ya, minal ihsati, wa min asbabi su'il khatimati, wa min asbabi su'i al-khatimati. Tantangan berbuat maksiat, mubarazatul ma'asi, tantangan melakukan tindakan kekufuran, terang-terangan mendustakan Allah Ta'ala dan Rasulnya, ini termasuk bentuk berbuat kerusakan di muka bumi dan termasuk sebab su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Ini semuanya dilakukan oleh si Fir'aun. Fir'aun bukan sembunyi-sembunyi berbuat maksiatnya, bukan sembunyi-sembunyi berbuat kekufurannya, bukan sembunyi-sembunyi dalam mendustakan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Terang-terangan, penuh keangkuhan dan kesombongan. Maka tindakan Fir'aun ini termasuk berbuat kerusakan dan keonaran di muka bumi dan menjadi sebab dia matinya apa ini? Su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Al-faidatu ats-tsalitsah, faidah yang ketiga, al-imanu an-nafi', al-imanu an-nafi' huwa al-iman bil ghaib, la bil musyahad, la bil musyahadi. Al-iman an-nafi' huwa al-iman bil ghaib
bil musyahadah. Keimanan yang bermanfaat itu adalah keimanan kepada perkara yang gaib, bukan perkara yang nampak. Apa maksudnya? Di antara ciri orang yang beriman dan bertakwa ialah beriman dengan perkara banyak gaib. Allah Ta'ala dan Rasulnya memberitahukan tentang perkara-perkara yang wajib diimani. Kemudian kita mengimaninya, walaupun kita belum melihatnya, belum menyaksikannya. Maka inilah keimanan orang yang bertakwa, keimanan yang disebut keimanan yang bermanfaat. Adapun kalau dia baru beriman, kalau lihat sendiri kenyataannya, maka itu imanul munafik, keimanan orang munafik. Saya gak beriman dengan surga dan neraka sampai lihat sendiri gimana surga itu, gimana neraka itu. Akhirnya dia mati, baru lihat masuk neraka. Lu beriman. Kalau kondisi jelas sama siapa ini? Waduh munafik. Yang membedakan antara mukmin dan kafir atau munafik ialah al-imanu bil ghaib, mengimani perkara yang masih belum bisa kita lihat. Nah, seperti Fir'aun, keimanannya itu al-iman bil musyahad. Ketika masih jaya-jayanya, nah, ketika masih berkuasa, dia terang-terangan berbuat maksiat, terang-terangan melakukan kekufuran, terang-terangan melakukan pendustaan, terang-terangan melakukan penindasan dan penentangan, bahkan terang-terangan menyatakan diri sebagai Tuhan selain Allah. Nah, kemudian tidak mengimani perkara yang disampaikan oleh Nabi Musa tentang adanya apa ini azab Allah, tentang adanya apa ini hari akhir. Ketika Fir'aun menghadapi sakaratul maut dan melihat sendiri adab yang Allah timpakan kepadanya tenggelamkan, dan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka saat itu dia menyaksikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, kamu percaya. Nah, saat itu keimanannya disebut al-iman bil musyahad la yanfa, tidak bermanfaat. Itu keimanannya orang kafir dan orang munafik. Barakallahu. Jadi kalau ada berita dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka wajib bagi kita untuk apa ini? Segera mengimaninya, baik kita melihatnya atau belum melihatnya. Karena itulah yang disebut dengan al-iman bil ghaib, dan itulah al-iman an-nafi'. Baik. Nah, seperti kalau ada peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan tidak mau beriman, tidak mau kembali ke jalan yang benar, maka Allah akan turunkan azab kepada mereka. Itu adalah berita dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka orang yang beriman langsung percaya. Mereka kembali ke jalan Allah, mereka taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, walaupun mereka tidak melihat adanya azab yang turun. Tapi kalau orang-orang kafir atau orang munafik, mereka santai saja. Mana azabnya gak turun-turun? Rugi beriman, capek-capek taatnya, mana gak diadab-adab? Bahkan mereka sampai berani berkata kepada para nabi saat itu, datangkan azabnya, kami sudah nunggu, gak sabar nih. Begitu datang azab dan mereka tidak bisa melarikan diri dan mereka yakin pasti binasa, baru mengatakan
amanna, aman, kami beriman. Namanya al-iman bil musyahad, la yanfa, tidak bermanfaat. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, "Man yaqbalillahu imanahu inda ru'yatil azab." Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima keimanan Fir'aun ketika dia sudah melihat sendiri azab yang diancamkan kepadanya. Lam yaqbalillahu imanahu inda ru'yatil azab. Allah tidak menerima keimanan Fir'aun ketika dia sudah melihat sendiri azab yang ditimpakan kepadanya. Dah tenggelam, dah sekarat, yang nafasnya atas segala-segala, baru beriman dan melihat azab dan merasakannya sendiri, maka Allah tidak menerima. Karena itu namanya al-iman bil musyahad. Baru percaya kalau lihat sendiri begitu. Kalau belum lihat tidak percaya. Nah, itu keimanan yang tidak bermanfaat. Baik. Ayat berikutnya. Yang ke-92. Fal yawma, maka hari ini menajika bibadanika, kamu menyelamatkan badanmu, wahai Fir'aun, litakuna liman khalfaka ayatan, supaya engkau menjadi tanda-tanda atau sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi generasi sesudahmu. Wa inna katsiran minan-nas an ayatina laghafilun, karena sesungguhnya kebanyakan manusia itu lalai dari tanda-tanda kebesaran Kami. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirnya, fal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayatan. Qala al-mufassirun, inna bani Israila lima fi qulubihim min ar-ru'bi al-'azim min Fir'aun, ka'annahum lam yusaddiqu bi-ighraqihi wa shakku fi dhalika. فأمر الله البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة في بدنه ليكون لهم عبرة وآية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فلذلك تمر عليهم وتتكرر فلا ينتفعون بها لعدم إقبالهم عليها. وأما من له عقل وقلب حاضر فإنه يرى من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل. Hari ini kami menyelamatkan badanmu, wahai Fir'aun, agar engkau dijadikan sebagai pelayan
pelajaran bagi generasi setelahnya. Berkata para ulama ahli tafsir, sesungguhnya Bani Israel, karena hati mereka dipenuhi dengan rasa takut yang besar terhadap Fir'aun, maka sepertinya mereka masih belum percaya kalau Fir'aun itu tenggelam. Mereka meragukan hal itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan laut untuk melemparkan jasadnya Fir'aun di sebuah tempat yang tinggi, agar Fir'aun menjadi pelajaran bagi mereka. Sungguh kebanyakan manusia lalai dari tanda-tanda kebesaran kami. Hal itu disebabkan tanda-tanda kebesaran Allah itu terus lewat dan terus terulang berkali-kali, tapi tidak bermanfaat untuk mereka, karena mereka tidak sungguh-sungguh untuk menjadikannya sebagai pelajaran. Adapun orang yang memiliki akal yang sehat dan hati yang fokus, maka dia akan melihat kebesaran ayat-ayat Allah, dan itu merupakan dalil yang terbesar atas kebenaran berita yang disampaikan oleh para rasul. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jadi dalam ayat ini para betul Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa setelah Fir'aun dan para pengikutnya ditenggelamkan di lautan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan badannya Fir'aun, jasadnya Fir'aun yang sudah tidak bernyawa. Mengapa Allah selamatkan? Nah, ternyata orang-orang Bani Israel itu karena saking takutnya sama Fir'aun, mereka itu masih belum percaya kalau gak lihat sendiri Fir'aun itu tenggelam. Jangan-jangan Fir'aun muncul di belakang langsung menyerang kita lagi. Akhirnya Allah Ta'ala memerintahkan laut untuk melemparkan jasadnya Fir'aun di tepi, di sebuah tempat gundukan yang tinggi. Biar Israel itu melihat dengan mata kepala mereka jasadnya Fir'aun yang sudah tidak bernyawa, dalam keadaan mukanya sudah hancur karena kemurkaan Allah SWT. Allah sengaja melakukan itu agar Bani Israel dan generasi setelahnya menjadikan peristiwa itu sebagai pelajaran yang paling berharga. Karena memang banyak manusia yang tidak bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang-orang terdahulu yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebenaran ajaran para nabi dan rasul. Maka dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula, fi sababi ikhrajihi minal bahri, fi sababi ikhrajihi minal bahri ba'da waqihi thalathatu aqwal. Fi sababi ikhrajihi minal bahri ba'da waqihi thalathatu aqwal. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan jasadnya Fir'aun dari laut setelah tenggelam. Ada 3 pendapat. Ahaduha yang pertama,
وأصحابه لما خرجوا أن موسى وأصحابه لما خرجوا قال من بقي من المدائن قال من بقي من المدائن من قوم فرعون ما غرق فرعون ما غرق فرعون ولكنه هو وأصحابه يتصيدون في جزائر البحر فأوحى الله إلى البحر فأوحى الله إلى البحر أن الفت فرعون عريانا أن الفت فرعون عريانا فكانت نجاة إبرة وأوحى الله تعالى إلى البحر أن الفت ما فيك فلافظهم البحر بالساحل ولم يكن يلفظ غريقا إلى يوم القيامة رواه الضحاك عن ابن عباس Kita artikan pendapat yang pertama yang menjelaskan sebab Allah Ta'ala mengeluarkan jasad Fir'aun dari laut setelah tenggelam. Menurut pendapat yang pertama, sebabnya ialah bahwa Nabi Musa dan pengikutnya ketika telah keluar dari laut, maka kaumnya Fir'aun yang ada di kota-kota yang masih hidup, mereka pun menyebarkan pernyataan bahwa Fir'aun tidak tenggelam, akan tetapi Fir'aun dan para pengikutnya sedang cari ikan di pulau-pulau yang ada di lautan. Mancing. Tapi disebarkan pernyataan Fir'aun gak tenggelam,
Fir'aun sama pengikutnya lagi cari ikan di pulau-pulau kecil di lautan. No. Mancing apa ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan atau memerintahkan laut agar melemparkan jasad Fir'aun dalam keadaan telanjang bulat. Nah, untuk diselamatkan badannya tanpa jasad sebagai ibrah. Allah perintahkan kepada lautan, lemparkan apa yang ada di dalam kandungan. Maka laut pun melemparkan Fir'aun di pinggir atau di tepi, ya. Nah, tidak dilempar dalam kondisi tenggelam, tapi langsung di pinggir, ya, sampai air kiamat. Barakallahu. Ini diriwayatkan oleh Al-Dhahhak dari Abbas. Ini untuk memastikan bahwasanya isu yang disebarkan oleh omnya Fir'aun di kota-kota itu salah. Fir'aun benar-benar telah tewas, mampus. Nah, jadi mereka itu karena sangat mengagungkan Fir'aun, ya, menganggap Fir'aun itu gagah perkasa, ya, pintar renang dan lain-lain, ya. Gak mungkin tenggelam, lagi mancing, cari ikan. Nah, akhirnya ditunjukkan nih jasad Fir'aun, mampus. Asani, pendapat yang kedua, Anna ashab Musa qalu inna nakhafu ayakuna Fir'aun ma gharaqa, ayakuna Fir'aun ma gharaqa wa la nu'minu bi halakihi wa la nu'minu bi halakihi. Fada'a Musa Rabbahu fa'akhrajahu hatta ayqanu fi halakihi, hatta ayqanu pakai hamzah, ayqanu fi halakihi. Rawahu Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas. Rawahu Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas. Di pendapat yang kedua, bahwa para pengikut Nabi Musa berkata, kami khawatir Fir'aun tidak tenggelam. Kami belum percaya sepenuhnya Fir'aun telah mati. Nah, rasa takutnya yang tinggi terhadap siapa ini? Fir'aun. Takut nanti ternyata muncul lagi Fir'aun itu, ya. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Maka Allah pun mengeluarkan Fir'aun dari laut, sehingga pengikut Nabi Musa pun yakin bahwasanya Fir'aun telah benar-benar tewas. Ini diriwayatkan oleh Sa'id ibn Jubair dan Ibn Abbas. Al-Faris yang ketiga, annahu kana yadda'i
pakai ain, yadda'i annahu rabbun, annahu rabbun, wa kana ya'buduhu qaumun, wa kana ya'buduhu qaumun. فبين الله تعالى أمره، فبين الله تعالى أمره، فأغرقه وأصحابه، فأغرقه وأصحابه. ثم أخرجه من بينهم، ثم أخرجه من بينهم. قاله الزجاج، قاله الزجاج. Sahabat yang ketiga, Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan, bahkan disembah oleh sekelompok orang. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa sebenarnya Fir'aun itu, layak apa tidak sebagai apa ini Tuhan. Allah pun menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Kemudian Allah mengeluarkan Fir'aun dari laut tanpa pengikutnya. Ini diriwayatkan oleh Az-Zajjaj. Ya, supaya tahu, ini pantas enggak jadi Tuhan, sudah mampus, enggak bisa menolong dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain. Barakallahu. Tiga pendapat tadi saling menguatkan barakallahu. Semuanya itu termasuk yang para sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Fir'aun dari laut setelah tenggelamnya sebagai ibrah, supaya pendukung Fir'aun yakin tidak membuat isu murahan. Fir'aun yang telah